bersama PTN seluruh Indonesia, cerdaskan kehidupan bangsa, tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan semangat SBMPTN, bersatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika, wujudkan generasi yang unggul di bawah naungan Sang Merah Putih, dari Sabang sampai Merauke, jujur dan mandiri bertanggung jawab, junjung tinggi cita-cita mulia, bulatkan tekad membangun negara demi Indonesia tercinta. Kawan-kawan semuanya, para media, para pengelola sekolah, dan semua yang mengikuti kegiatan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama tentu bersyukur kita masih diberi kesempatan bersama-sama. Kedua, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan kawan-kawan di majelis, serta semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini yang merupakan cut-off gitu kan, untuk proses pelaksanaan SNPTN dan SBMPTN pada tahun 2021 ini. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu semuanya atas waktu yang diluangkan. Sebelum ke yang teknis, kami ingin sampaikan bahwa ada satu hal penyempurnaan yang menurut saya menjadi sangat penting pada LTMPT atau pada pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN pada tahun ini, khususnya yang berkaitan dengan soal integrasi. Alhamdulillah dengan kemauan kita semuanya dan tentu dengan niat baik kita semuanya, ada beberapa integrasi yang sudah kita lakukan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang pertama adalah integrasi berkaitan dengan keikutsertaan kawan-kawan di Dirjen Vokasi, dalam hal ini adalah kawan-kawan di yang sekaligus semua program di empatnya akan ikut serta bersama dengan proses ini. Ini kita katakan sebagai integrasi horizontal karena melibatkan perguruan tinggi di bidang yang lain. Termasuk di dalamnya adalah juga kawan-kawan dari PT KIN yang sejak dulu memang sudah bergabung dengan kita, tapi saat ini kita pertegas lagi keikutsertaan Merdeka. Kedua adalah integrasi vertikal, di mana ada beberapa proses yang kita akan sepenuhnya menggunakan data dari Dapodik, Pusdatin, maupun dari kawan-kawan Kementerian Agama yang mengurusi soal SMA dengan emisnya. Sehingga lagi-lagi kita tidak perlu satu persatu masukkan, tetapi cukup menarik data dari Pusdatin, termasuk dalamnya adalah teman-teman dari teman-teman emis. Dalam posisi integrasi ini kita berharap akan mengikuti juga kebijakan kementerian, di mana kementerian juga sudah terintegrasi antara Dikti dengan yang di menengah. Dan dengan proses itu tentu insya Allah LTMPT dan atau SBMPTN akan bisa mengikuti dan mengintegrasikan dengan sebaik-baiknya. Jadi ini sesungguhnya perbedaan yang mendasar. Soal yang lain-lain barangkali aspek teknis yang barangkali bisa kita sampaikan secara bersama-sama. Lanjut Pak Budi. Jadi beberapa informasi berkaitan dengan sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021, materi bisa diunduh di ltmpt.ac.id. Ini karena posisinya sekarang kita sedang dalam posisi pandemi seperti sekarang ini, tentu kita berharap semua akan bisa kita lakukan secara online, termasuk berbagai macam pelayanan dan pelayanan informasi juga akan dilakukan secara online. Sehingga kalau ada apa-apa, tolong kawan-kawan semuanya, kawan-kawan baik di sekolah maupun di media, bisa melihat semua hal dari ltmpt.ac.id. Berikutnya adalah masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, Bu sekalian,
jalur dan kuota SNMPTN adalah 20%, SBMPTN adalah 40%, sementara seleksi mandiri maksimum di 20%, kecuali untuk beberapa PTN badan hukum yang harus mengikuti peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di mana ada sedikit yang ada beberapa kelonggaran yang diberikan di dalamnya. Tapi secara umum yang mendasari pelaksanaan SNMPTN dan SBM kali ini itu tetap menggunakan peraturan Menteri nomor 6 kalau saya nomor 6 tahun 2020 ya, tahun 2020. Dasar utamanya karena kita tidak melakukan perubahan-perubahan yang berarti, hanya ada perubahan-perubahan teknis semata yang itu pun menurut saya tidak sangat signifikan. Berikutnya adalah SNMPTN. Karena fokus kita tahun ini tentu di saat ini adalah SNMPTN, ada beberapa hal yang juga sudah kita lakukan bersama Pak Sekjen maupun Pak Dirjen. Yang pertama adalah diumumkan kuota siswa eligible mendaftar jalur SNMPTN 2021. Ini sudah kita lakukan dan datanya kita ambil dari Pusdatin Kemendikbud per tanggal 28 ya, per tanggal 23 Desember 2020. Artinya adalah bahwa nanti di belakang juga akan kita berikan beberapa ketentuan bagaimana kalau ada data yang berbeda. Dapat dilihat di HTTPS, LTMPT, ACID dengan submenu kota sekolah. Dan saya kira ini juga hal yang baru di kita, sehingga integrasi itu akan bisa benar-benar kita lakukan. Apabila ada sanggah, bisa diperbaiki melalui Verval SP, data Kemendikbud.go.id. Jadi memperbaiki datanya tidak dilakukan di LTMPT. LTMPT percaya penuh pada proses yang dilakukan di sisi yang lain, yakni di data Kemendikbud. Dengan posisi ini kita berharap nanti data di kementerian yang berkaitan dengan sekolah menengah juga akan ada perbaikan dan updating yang lebih terintegrasi lagi, dan kawan-kawan sekolah juga tidak lengah gitu untuk kalau ada perubahan ya segera. Misalnya akreditasinya asalnya B sudah menjadi A, ya tolong. Kalau masih tercatat B ya bisa melakukan proses untuk melakukan perbaikan sehingga daya tampungnya atau kuotanya akan menjadi lebih tinggi lagi. Kemudian kelengkapan data dapat dilihat di PD data Kemendikbud, ini tempat datanya, dan tentu nanti akan ada beberapa proses teknis yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Bila sudah benar, harus login ke laman portal LTMPT ACD menggunakan akun sekolah mulai tanggal 4 Januari 2021. Hanya pesan kita, ini karena tadi pagi sudah banyak yang mulai telepon-telepon, kok belum bisa. Memang nggak boleh mendahului lah, gitu kan. Artinya nggak boleh mendahului itu ya kita resmikan dulu bersama-sama sambil kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu kita berharap karena waktu yang kita sediakan sangat lama, kawan-kawan di sekolah nggak perlu terlalu tergesa-gesa untuk semuanya buka tanggal 6. Nanti kalau buka tanggal 4 Januari. Karena kalau tergesa-gesa semuanya nanti numpuk bisa ada proses-proses yang tidak istilah kita bisa stuck ya. Nah, yang masuk jalurnya terbatas. Jadi prosesnya begini untuk diproses pendaftaran siswa-siswa yang eligible atau memasukkan jumlah data dan lain-lain. Berikutnya adalah ini untuk cek kuota SNMPTN 2021. Kita sediakan menu, gitu kan, misalnya Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, ada NPSN, ada nama sekolah, ada akreditasi, ada persentase kuota. Misalnya SMA swasta Santa Maria, akreditasi A, maka persentase kuotanya adalah 40%.
Nanti akan ada data masing-masing, 40% itu berarti berapa untuk setiap jurusannya. Berikutnya adalah pengumuman kuota dilakukan sejak 28 Desember, sementara layanan masa sanggah tentang kuota paling lambat hari Jumat tanggal 15 Januari. Jadi sekali lagi kita sangat terbuka dan kami mohon bantuan kawan-kawan media untuk khususnya yang berkaitan dengan masa sanggah paling lambat, yakni tanggal 15 Januari. Pengalaman-pengalaman tahun lalu, masa sanggah ini tidak digunakan, tetapi begitu prosesnya sudah jauh ke depan, ternyata ada kendala-kendala tertentu, kemudian baru komplain. Nah, kita pastikan bahwa untuk komplain-komplain yang seperti itu akan menjadi sangat sulit untuk bisa kita penuhi, karena harus merubah banyak hal. Oleh karena itu, kami sangat berharap agar perbaikan data awal ini itu benar-benar dilakukan dan memanfaatkan waktu sampai dengan 15 Januari 2021 pukul 15.00. Sanggah setelah itu tentu tidak akan kita layani karena semua data sudah kita anggap fix dan kita lakukan proses. Mohon diingat bahwa ini semua menggunakan sebuah sistem di mana kalau ada perubahan 1-2 pada proses yang sedang berjalan, itu akan mengakibatkan perubahan di yang lainnya dan proses bisa terhambat karena adanya perubahan yang tidak perlu itu. Sehingga kita berharap dalam proses ini tidak ada satupun nanti nilai yang masuk ke dalam sistem kita. Karena kalau ada nilai setitik, itu proses yang lainnya bisa terganggu. Kemudian di berikutnya adalah mulai 4 Januari 2021 ya, nanti tanggal jamnya kurang lebih sore-sore lah ya. Jadi kita berbicara sore-sore saja nanti apalagi kalau kawan-kawan di timur kan itu mesti sore beneran ya, karena akan setara dengan pukul 17.00 ya, di waktu Indonesia bagian timur. Registrasi akun LTMPT ditutup tanggal 1 Februari tahun 2021 pukul 15.00. Ingat, kita punya waktu 1 bulan kurang lebih, sehingga nggak perlu royoan. Insya Allah kalau semua bisa berjalan dengan tertib, semua akan bisa kita layani dengan sebaik-baiknya. Sementara mulai tanggal 11 Januari 2021 itu ada mekanisme penetapan siswa, pengisian PDSS ya. Kemudian penetapan siswa yang eligible oleh sekolah ditutup tanggal 8 Februari 2021 pukul 15. Pengisian PDSS sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 pukul 15. Ingat ini ada jam yang keramat, yakni di pukul 15.00. Semua menggunakan terminologi dan menggunakan batasan yang kurang lebih sama, yakni di 15.00. Kita berharap semua akan bisa menaati ketentuan ini. Kemudian pendaftaran SNMPTN sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 pukul 15.00 juga. Ya, di mana waktu mulainya adalah tanggal 15 Februari 2021. Ya, jadi ada beberapa tanggal yang menurut saya ini perlu dicatat, tapi lagi-lagi jangan semuanya di depan. Karena kalau semuanya di depan nanti agak susah. Sementara pengumuman SNMPTN akan dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan timeline gitu kan, untuk penyelenggaraan SNMPTN tahun 2021 ini, yang insya Allah nanti secara proses teknisnya sore-sore akan sudah bisa dimulai. Jadi bukan subuh tadi. Karena subuh-subuh jam 6 jam apa sudah ada yang telepon kok belum bisa dibuka ya, belum pasti belum karena memang belum kita buka secara keseluruhan. Lanjut Pak Budi. Nah, bagaimana tahun-tahun sebelumnya juga ada mekanisme single sign on atau SSO.
Ya, pengisian PDSS, pendaftaran SNMPTN, dan pendaftaran UTBK SBMPTN harus memiliki akun di LTMPT. Registrasi akun LTMPT di portal LTMPT, portal LTMPT ACID. Untuk pengisian PDSS oleh sekolah, pendaftaran SNMPTN, pendaftaran UTBK SBMPTN juga harus menggunakan akun yang sudah didaftarkan. Artinya, sesungguhnya kawan-kawan siswa SLTA kelas 3 atau kelas 12 yang tidak masuk dalam kuota SNMPTN juga bisa ya melakukan proses itu. Kan? Registrasi akun LTMPT untuk UTBK SBMPTN bagi yang belum tanggal 7 Februari sampai dengan 12 Maret. Semuanya di tahun 2021. Sementara registrasi akun LTMPT untuk PDSS dan SNMPTN tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 1 Februari. Tolong sekali lagi datanya diingat karena kadang-kadang sudah mepet-mepet, tanggal akhir Januari baru mulai proses, dan ketika kemudian ada masalah, itu kita udah nggak ngatasi untuk melakukan banyak perbaikan. Meski demikian juga jangan semuanya di awal. Kita tertib sajalah untuk semuanya sehingga semua akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Ini adalah registrasi akun LTMPT mulai 4 Januari khusus diperuntukkan pusat 2021 dan akan ikut SNMPTN 2021. Ya. Ini ditutup 1 Februari, kurang lebih ada waktu 27 hari atau hampir 1 bulan. Lanjut, Pak. Nah, ini alur registrasi dan verifikasi akun sekolah. Sekolah mendaftarkan akun menggunakan NPSN dan kode registrasi yang ada di Pusdatin, kita ambil dari Pusdatin. Sekolah melakukan verifikasi dan validasi akun. Sekolah melakukan aktivasi akun menggunakan email. Ya, bisa dilihat atau diunduh nanti di tempat mana yang ada di bawah itu. Berikutnya, alur registrasi dan verifikasi akun siswa. Siswa mendaftar akun menggunakan NISN, NPSN, dan tanggal lahir. Karena tanggal lahir akan nanti banyak digunakan untuk proses password dan lain-lain. Siswa melakukan aktivasi akun menggunakan email. Kemudian siswa melakukan verifikasi dan validasi akun. Sama ya, nanti semuanya bisa dilihat dan diunduh mekanismenya. Berikutnya, tahapan PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa. Pertama, tentu harus melakukan login. Kemudian yang kedua, cek informasi sekolah, data sekolah dan jurusan. Kemudian finalisasi data sekolah. Kemudian pemeringkatan siswa eligible. Ya, kemudian finalisasi siswa eligible. Berikutnya adalah pengisian nilai siswa eligible. Kemudian 7, finalisasi nilai. Semua dilakukan oleh kawan-kawan di sekolah dan itu akan baru dibuka mulai tanggal 11 Januari 2021. Ingat, nanti kalau ada proses-proses finalisasi, proses itu akan menjadi sangat penting karena kalau tidak ada mekanisme finalisasinya, bisa saja kemudian nanti akan difinalisasi secara otomatis biar tidak semuanya terbuka. Bapak Ibu saya hormati, Pak Sekjen, Pak Dirjen, kawan-kawan majelis, dan tentu LTMPT, para perwakilan dari sekolah, kepala sekolah, termasuk media yang saya hormati. Ini login saja untuk loginnya, buka URL pada laman itu, kemudian login menggunakan akun LTMPT yang telah terdaftar. Kalau nggak punya akun, berarti tidak bisa melakukan login. Lanjut. Informasi sekolah, ini ada beberapa profil yang nanti akan muncul di dalamnya. Halaman ini adalah halaman untuk setelah sekolah berhasil login. Halaman ini adalah halaman profil sekolah yang berisikan informasi sekolah dan kepala sekolah. Kedua data ini diambil dari data yang ada pada LTMPT dan sifatnya tidak dapat diubah. Jika terdapat kesalahan, sekolah dimohon melakukan verifikasi validasi satuan pendidikan
dan peserta didik melalui laman Verval SP data Kemendikbud.go.id. Nah, ini proses nanti kalau ada data atau apa yang tidak cocok, sehingga mohon kawan-kawan di sekolah juga sejak awal nanti melihat dan memeriksanya. Lanjut. Informasi sekolah atau perjurusan juga demikian, nanti staf sekolah juga akan bisa melihat, misalnya di sini ada IPS, kuotanya berapa, kemudian IPA kuotanya berapa, bahasa kuotanya berapa, termasuk yang SMK pun nanti akan juga kita buatkan untuk masing-masing jurusan, meskipun jurusannya sangat-sangat banyak tentu saja. Di sana juga ada kelas reguler dan lain-lain. Finalisasi data, jadi kalau semuanya sudah oke, tentu finalisasi data menjadi sangat penting. Kalau tidak dilakukan finalisasi data, ya di data sekolah, maka tidak bisa lagi melakukan proses selanjutannya. Sehingga kawan-kawan di sekolah khususnya harus melakukan finalisasi data. Proses berikutnya sangat tergantung apakah datanya sudah dianggap final atau tidak. Dan ada beberapa tahapan finalisasi yang nanti juga harus dilakukan oleh semuanya oleh sekolah. Finalisasi data sekolah digunakan sebelum Anda mengisikan data siswa. Hal yang difinalisasi adalah informasi data sekolah dan jurusan. Pastikan Anda melakukan finalisasi data sekolah hanya jika Anda sudah yakin bahwa kedua informasi yang disebutkan sebelumnya sudah tepat. Karena setelah Anda melakukan finalisasi, maka informasi data sekolah dan jurusan tidak dapat diubah lagi. Ya, jadi ada dua konsekuensi yang menurut saya penting. Kalau tidak difinalisasi, maka proses selanjutannya tidak bisa ikut. Kalau sudah dilakukan finalisasi, maka datanya tidak bisa dirubah lagi. Sehingga memang harus semuanya teliti dan hati-hati sejak awal. Lanjut, Pak. Pemeringkatan siswa eligible juga demikian. Perlu diperhatikan bahwa informasi jurusan pada kanan atas terdapat dari pengisian Anda sebelumnya. Jadi kita nggak mungkin merubah di sana. Ya, pada profil jurusan, selain itu kuota yang tertulis pada kanan atas merupakan kuota siswa eligible per jurusan. Ya kan? Oleh karena itu juga nanti akan ikutan dari proses yang sudah dilakukan, istilahnya sudah dilakukan validasi dan atau finalisasi di sebelumnya. Berdasarkan ketentuan dari LTPT, isikan data siswa hanya yang eligible per jurusan saja. Karena begitu per jurusannya itu sudah tidak bisa diisikan lagi. Jadi, dan urutan data siswa akan menjadi urutan ranking dari siswa tersebut. Ya, tolong ini menjadi penting meskipun kita tetap melakukan proses berikutnya. Berikutnya adalah finalisasi ranking siswa eligible, ya kan? Setelah semua data dimasukkan, tentu harus ada mekanisme dan atau proses finalisasi. Ingat, finalisasi dilakukan jika Anda sudah yakin bahwa data ranking siswa eligible per jurusan sudah benar. Anda tidak dapat menghapus, menambah data siswa jika sudah melakukan finalisasi data siswa. Ya, jadi sekali lagi, begitu finalisasi, ya sudah, nggak bisa lagi kemudian, wah ada yang keliru, ada yang apa, sehingga memang seawal harus dilakukan lebih hati-hati dan lebih teliti lagi. Berikutnya. Ya, ini cek finalisasi data siswanya. Oke, itu beberapa hal nanti yang berkaitan dengan SMPTN. Nanti kalau sudah ya berarti tinggal kami yang akan bekerja untuk memberikan informasi baik-baiknya pada para rektor. Mohon diingat, Bapak sekalian, bahwa LTMPT tugasnya hanya memfasilitasi dengan mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang kami terima dari sekolah. Proses berikutnya tentu bagaimana mestinya kami akan memberikan informasi itu kepada universitas atau pada perguruan tinggi. Seleksinya akan sepenuhnya dilakukan oleh rektor perguruan tinggi tersebut. Ini adalah beberapa berkaitan dengan pelaksanaan UTBK, SBMPTN, dilaksanakan dalam 2 gelombang, per gelombang 7 hari, gelombang 1 12 sampai dengan tanggal 18,
kemudian gelombang 2, 26 sampai dengan tanggal 2. Setiap hari dilakukan 2 sesi, pagi dan siang. Ini rencana dari pelaksanaan UTBK SBMPTN 2021. Lanjut, Pak. Oh, tadi ya ada catatan khusus bahwa nanti pelaksanaan UTBK ini dilakukan pada bulan puasa. Sehingga benar di dalam ruangan nanti nggak ada yang makan, nggak ada yang apa, sangat bagus berkaitan dengan protokol COVID. Protokol kesehatan. Pelaksanaan UTBK SBMPTN, ya sudah lanjut. Materi UTBK sama dengan tahun sebelumnya, tetapi sekarang karena tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwa sudah ada gambaran situasi yang akan kita hadapi sehingga kita bisa mengatur sejak awal, maka tesnya kita kembalikan ke tahun-tahun sebelumnya, yakni tes potensi skolastik (TPS) dengan beberapa sub mata uji, ya. TPS mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal. Ini UTBK, yang diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar, dan pada TPS bagian soal disajikan dalam bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris. Kemudian tes potensi akademik, mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah, diperlukan oleh seorang dapat berhasil. Sekali lagi ini bedanya adalah belum tentu mereka-mereka yang hasil evaluasi di SMA-nya bagus, kemudian TKA-nya juga bagus. Karena memang orientasinya agak berbeda. Evaluasi di sekolah digunakan untuk mengevaluasi kemampuan atau sampai seberapa materi yang disampaikan oleh sekolah itu terserap dan kemudian dikuasai oleh peserta didik. Sementara untuk TPS dan TPA kita justru untuk melihat kemampuan dari yang bersangkutan untuk menyelesaikan studinya nanti pada jenjang perguruan tinggi. Kelompok ujiannya Saintek, Sasum, dan tentu juga campuran. Registrasi akun, registrasi akun LTMPT 7 Februari 12 Maret 2021 ya untuk UTBK dan SBMPTN. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN 15 Maret sampai dengan 1 April. Kemudian pelaksanaan UTBK adalah gelombang 1 12 18, gelombang 2 26 2 Mei. Sementara pengumuman hasil seleksi jalur SBMPTN tanggal 14 Juni 2021. Ya, jadi ini tanggal yang mohon, tapi semuanya bisa di-download nanti semuanya. Ini yang juga sangat penting, beasiswa KIP, ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Peserta pelamar beasiswa Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah. Pertama, siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah. Informasi detail dapat dilihat pada website Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Lagi-lagi kita melakukan integrasi di sini dengan kawan-kawan di sisi yang lain, yakni di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Sehingga semua urusan berkaitan dengan KIP kuliah nanti akan ditentukan dan diputuskan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, bukan oleh LTMPT. Lanjut. Ini beberapa data penting, lembaga tes masuk perguruan tinggi, ya kami ada di lantai 2, Kompleks Kemendikbud, Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat, tapi ini sangat terbatasi. Mohon tidak menggunakan alamat ini untuk misalnya kalau ada apa-apa terus langsung ke sana, karena situasinya belum memungkinkan. Datangi saja website kami di LTMPT ACD, atau di email sekretariat LTMPT ACD, atau pakai nomor telepon, atau pakai call center, atau pakai helpdesk yang kita punya. Beberapa informasi juga bisa kita sampaikan melalui Twitter, ya, kemudian Instagram, Facebook, dan tentu juga YouTube. Inilah beberapa informasi penting atau alamat-alamat penting yang nanti bisa dikontak khususnya secara online, karena ketemu langsung nampaknya masih agak susah. Lanjut. Nah,
selesai tugas saya untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan dimulainya SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN tahun 2021. Mohon kerjasamanya, mohon supportnya, mohon perhatiannya dari kawan-kawan semuanya, agar prosesnya nanti bisa berjalan dengan lancar, dan sekali lagi ini untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan perguruan tinggi, dan tentu juga untuk kepentingan para siswa dan juga sekolah. Sehingga kerjasama di antara kita semuanya menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Kalau ada informasi atau apapun, menurut saya bisa langsung ke call center kami untuk bisa kami tindak lanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama, tetapi mohon data dan tanggal-tanggalnya tadi dicatat benar, karena kalau ada pelayanan yang sudah lewat tanggal, istilah kita udah permintaan pelayanan sudah kedaluarsa, kita tidak mungkin melayaninya, karena memberikan pelayanan atas sebuah persoalan yang sudah melewati masanya, itu akan berakibat sangat banyak pada proses yang harus kami lakukan. Kalau secara manual barangkali memindahkan satu data, bisa tinggal nyorek gitu kan, kemudian tinggal menghapus, kemudian mengganti lagi dengan data yang baru, mungkin itu mudah kalau sifatnya manual seperti itu. Tapi karena sudah menggunakan sebuah sistem, maka perubahan-perubahan satu dan dua hal itu bisa harus merubah banyak hal dan memerlukan waktu yang lama, sehingga prosesnya bisa menjadi sangat melambat dan kami tidak bisa melayani kawan-kawan semuanya dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, mohon kerjasama dan support serta bantuan dari kawan-kawan semuanya. Mohon doa restunya. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas support dari Pak Kementerian, Mas Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Majelis juga luar biasa mensupport kita semuanya, sehingga terus support dan kerjasamanya harus kita lakukan pada masa akan datang. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan untuk Bapak Ibu semuanya, dan kita akhiri bersama forum pembukaan untuk SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN tahun 2020 ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan pada Pak Moderator. Ya, terima kasih Prof. Nasih, Pak Ketua LTMPT yang telah memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan SNMPTN yang sudah mulai hari ini diluncurkan. Dan alhamdulillah persiapan-persiapan yang sudah dilakukan di belakang layar semuanya. Terima kasih banyak pada Prof. Budi dan seluruh kawan-kawan yang telah meluncurkan hari ini, sudah berjalan secara lancar, dan terima kasih pada Bapak Ibu guru semuanya, siswa-siswa, untuk mengingat tanggal-tanggal yang disampaikan oleh Pak Ketua LTMPT, Prof. Nasih tadi, sehingga tidak ada melewati tanggal tersebut pada jam 15 pada setiap penentuan jadwal. Mudah-mudahan kita semuanya mengingatkan, terutama para Bapak Ibu guru untuk mengingatkan siswanya, dan Bapak Guru juga untuk mengingatkan jadwal-jadwal yang telah ditentukan, sehingga tidak terlewati seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi yang membuat kita susah, ya, karena hanya satu siswa atau satu SMA yang kelupaan. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di tahun 2021 ini. Di tengah pandemi COVID-19, ya semuanya kita menjaga dengan 3M, ya, menjaga jarak dan menjaga memakai masker, mencuci tangan, dan semuanya. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa berlalu secepatnya. Kita hanya bisa berdoa pada Allah SWT, dan juga kita melakukan protokol kesehatan secara optimal. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Ketua Pelaksana, dan seluruh hadirin hadirat yang telah berhadir, baik melalui Zoom dan juga melalui YouTube, yang lebih dari 65.000 yang hadir bersama-sama. Mari kita sukseskan pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN dengan UTBK di tahun 2021 yang akan datang. Terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.